Selamat datang Sobat Maritim. Kami dari program studi D4 Manajemen Pelabuhan Logistik Maritim akan membahas topik dan materi sistem pelacakan armada atau AIS, IBS, dan etika keamanan cyber di pelabuhan. Izin memperkenalkan diri, nama Aditya Firmansyah, NRP 2401109038, Prodi D4 Manajemen Pelabuhan, dan di sini saya sebagai host dan rekan saya. Mohon izin perkenalan, saya Putri Mertina Wulandari, NRP 2401090029, Prodi D4 Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Di sini saya sebagai narasumber 3. Mohon izin perkenalan, saya nama Muhammad Audika Zuidan Surya Samudra, NRP 2401090019, Prodi D4 Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Saya di sini sebagai narasumber 1. Mohon izin perkenalan, saya Aulia Wulandari, NRP 24010905, Prodi D4 Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Saya di sini sebagai narasumber 4. Mohon izin perkenalan, nama saya Sabiana Yardiani, NRP 24010932 dari Prodi D4 Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Di sini saya berperan sebagai narasumber 2. Nah, yang selanjutnya itu sesi pertanyaan dan tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan AIS? Bisa dijawab oleh narasumber 1. Ya, mohon izin menjawab. AIS atau yang disebut Automatic Identification System adalah sistem pelacakan kapal yang bekerja menggunakan gelombang radio VHF. Sistem ini mengirimkan informasi kapal secara otomatis dan akurat kepada kapal lain, kepada otoritas pelabuhan, dan lalu lintas kapal sehingga dapat meningkatkan keselamatan pelayaran. Nah, untuk yang selanjutnya, apa tujuan utama AIS? Tujuan utamanya adalah meningkatkan keselamatan navigasi, mengurangi risiko tabrakan, mempermudah pemantauan lalu lintas kapal, mendukung operasi pencarian dan penyelamatan yang disebut dengan SAR, serta membantu pengawasan keamanan laut. Informasi apa saja sih yang dikirim oleh AIS? AIS mengirimkan informasi sebagai berikut: 1. Nama kapal, 2. Nomor MMSI, 3. Posisi kapal, 4. Kecepatan, 5. Haluan, 6. Tujuan pelayaran, 7. Estimasi atau waktu tiba, 8. Status navigasi. Bagaimana cara kerja AIS? AIS mengambil data dari GPS dan
Ya, yang selanjutnya itu untuk narasumber 3 seputar keamanan cyber di pelabuhan. Untuk pertanyaan pertama, mengapa keamanan cyber penting di pelabuhan? Keamanan cyber merupakan adalah upaya melindungi sistem, komputer, jaringan, data, dan perangkat digital dari serangan atau akses yang tidak sah. Untuk selanjutnya itu, ancaman apa saja sih, ancaman cyber apa yang paling sering terjadi di pelabuhan? Ancaman cyber yang paling sering terjadi yaitu ancaman umum meliputi malware, ransomware, phishing, hacking, data breach atau GPE solving, dan iSolving. Yang kedua itu, apa itu ransomware? Baik, saya akan menjelaskan ransomware. Ransomware adalah malware yang mendeskripsikan data korban sehingga tidak dapat diakses sampai korban berlayar. Dan ada juga yaitu tadi, apa itu phishing? Phishing di sini merupakan upaya mencuri data melalui email atau situs palsu yang tampak meyakinkan. Dan selanjutnya itu, apa itu GPS spoofing? Di sini GPS spoofing adalah manipulasi sinyal GPS sehingga kapal menerima informasi posisi yang salah. Apa dampak serangan cyber terhadap pelabuhan? Dampaknya dapat berupa yang pertama gangguan bongkar muat, penundaan kapal, kerugian ekonomi, kebocoran data, serta hilangnya kepercayaan pelanggan. Last question buat narasumber 3, bagaimana cara mencegah serangan cyber di pelabuhan? Pencegahannya yaitu meliputi firewall, antivirus, update system, backup data, multifaktor authentication, pelatihan pengawai ataupun audit keamanan berkendala. Terima kasih untuk narasumber 3 atas materi dan jawabannya. Selanjutnya itu untuk narasumber 4, materi seputar etika keamanan cyber. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud etika keamanan cyber? Jadi etika keamanan cyber adalah prinsip moral untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab agar tidak disalahgunakan dan merugikan orang lain. Mengapa etika sama pentingnya dengan teknologi? Karena teknologi canggih tetap bisa disalahgunakan apabila penggunanya tidak memiliki integritas dalam menggunakannya. Apa saja contoh pelanggaran etika? Contohnya seperti membocorkan data pelanggan, mengakses sistem tanpa izin, menjual data perusahaan, dan juga mengubah data operasional. Apa tanggung jawab sebagai pegawai pelabuhan? Tanggung jawab sebagai pegawai pelabuhan adalah menjaga kerahasiaan pelanggan, lalu mematuhi sesuai SOP, dan melaporkan setiap aktivitas yang terjadi di pelabuhan. Bagaimana perkembangan teknologi pelabuhan di masa depan menurut Anda? Menurut saya, mahasiswa saat ini perlu memahami dasar keamanan, etika keamanan cyber, dan juga menambah literasi digital. Last question, apa pesan untuk calon lulusan manajemen pelabuhan dan logistik maritim? Tadi diloncat coba. Oh iya kan? Gimana? Ada apa? Pasti ada. Udah. Last question buat narasumber 4, apa pesan untuk calon lulusan manajemen pelabuhan logistik maritim? Pesan dari saya untuk calon lulusan manajemen pelabuhan dan logistik maritim ini agar lulusan bisa agar menguasai gitu ya, perlu menguasai. Sebenarnya itu mah gimana lu Langsung aja gitu ya. Langsung aja. Ya. Oke. Siap. Take. Nah, last question untuk narasumber 4. Bentar, ulang. Ayo. Oke, last question untuk narasumber 4. Apa pesan untuk calon lulusan manajemen pelabuhan dan logistik maritim menurut Anda? Pesan saya adalah untuk perlunya menguasai menguasai ini tuh menguasai tidak hanya loh. Iya. Langsung aja. Tidak hanya aspek Mahasiswa perlu menguasai tidak hanya aspek kayak muter-muter loh.
tidak hanya menguasai, oh iya, tidak hanya aja. Oke. Ya. Saya action. Oke, last question untuk narsum 4. Apa pesan untuk calon lulusan manajemen pelabuhan dan logistik maritim? Pesan saya adalah agar tidak hanya menguasai aspek operasional pelabuhan, namun juga menguasai teknologi digital, analisis data, dan juga keamanan cyber agar siap menghadapi transformasi di industri maritim. Dan sebagai penutup, apa kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Kesimpulannya yaitu AIS dan GPS merupakan teknologi yang saling melengkapi dalam mendukung keselamatan pelayaran dan efisiensi operasional pelabuhan. Namun, perkembangan digitalisasi juga meningkatkan risiko serangan cyber. Oleh karena itu, penerapan keamanan cyber dan etika penggunaan teknologi menjadi sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional, melindungi data, serta meningkatkan kepercayaan seluruh pihak dalam sektor maritim. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya, dan terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah menjawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.